Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Danu Taufik Pradana. Keraguan. Akar dari keraguan adalah ketidaktahuan. Kita merasa ragu saat kita tidak mengetahui sesuatu dengan pasti. Kita ragu karena kalian tidak tahu. Karena kalau kalian sudah tahu ya tidak akan ragu. Contoh saat membuka pintu, apa yang ada di balik sebuah pintu tersebut, kita ragu, kita tidak tahu apa yang di dalamnya dan kita menduga-duga. Mungkin saja di balik pintu ada harimau, ada kolam ikan, atau apapun itulah solusi di balik pintu. Kita tidak tahu. Tidak, kita tidak memiliki informasi tentang sesuatu yang di balik pintu tersebut. Dan kita langsung menduga-duga. Lalu berdasarkan teman saya yang pernah buka pintu ini terdapat ini. Berdasarkan sepengetahuan saya yang pernah saya lakukan tentang pintu ini terdapat ini. Kita mulai menduga-duga berdasarkan pengalaman masa lalu atau teman-teman yang lain dan membaca buku lalu dengan berita atau yang lain mencari informasi tentang apa yang ada di balik pintu ini. Kita tidak tahu. Kita tidak akan pernah tahu apa yang di balik pintu sebelum kita membukanya dan melihatnya sendiri. Lalu kita lihat di dalamnya ada sesuatu. Setelah itu kita dengan pasti, tanpa keraguan apapun, dengan pasti kita yakin setelah melihatnya dengan mata kepala kita sendiri apa yang di dalam pintu tersebut. Ya, itulah yang ada di dalam balik pintu. Dan seringkali ada pintu yang tidak pernah bisa dibuka. Seringkali perlu kunci untuk dibuka. Perlu usaha untuk membuka pintu tersebut. Dan itu butuh waktu untuk membuka pintu. Tidak langsung kebuka, langsung kelihatan apa isinya. Butuh waktu untuk pintu tersebut terbuka. Mungkin pintunya sangat berat, atau pintunya terbuat dari api, atau pintunya terbuat dari lahar, kita tidak tahu. Kita memerlukan sesuatu yang bisa membuka pintu tersebut tanpa menggunakan tangan kita sendiri. Dan kita perlu belajar untuk mengetahui agar tidak ragu. Saya ragu untuk membeli sebuah laptop dengan harga tertentu. Dan saya tidak tahu kualitas laptop tersebut bagaimana sebelum saya membuka dan membelinya. Setelah saya tahu ada dua kemungkinan. Pertama, saya kecewa. Tidak seperti yang saya expect. Tidak seperti ekspektasi yang saya duga. Tidak sesuai dugaan. Praduga saya salah. Akan tetapi dalam kesalahan tersebut saya belajar. Baiklah, bahwa ya saya salah dan saya menemukan pengetahuan baru dari kesalahan tersebut bahwa laptop ini rupanya tidak sesuai dengan dugaan, rupanya sampah, laptop sampah ini. Ya udah, dan seringkali ada hal-hal yang di luar dari pintu tersebut, dari pintu yang dibaliknya kita tidak mengetahui. Dan kalau hidup kita tidak mengetahui apa-apa, itu seperti jatuh terus, jatuh dan jatuh tanpa ada daratan, tanpa ada tanah, tanpa ada pijakan untuk berdiri. Karena kita tidak mengetahui apa-apa. Dan untuk bisa berpijak, kita menduga agar sekiranya tidak terus langsung jatuh, terus jatuh sampai kehilangan keakalan kita dan menjadi gila. Karena kisi kenapa? Mengapa sebenarnya kita tidak tahu apa-apa, tidak bisa menalar, tidak bisa menalarkan apa yang sebenarnya terjadi. Ini saya tidak tahu, jatuh dan terus jatuh dalam kebingungan, ketidaktahuan, jatuh dan jatuh. Maka dari itu orang-orang pun praduga mendugalah bahwa ya seperti ini, dan dugaan itu digunakan untuk berpijak. Akan tetapi itu tidak cukup. Pertanyaannya, dari mana dugaan tersebut? Apakah hanya karena
nalar sendiri menduganya, atau karena pengalaman, atau teman-teman, atau berdasarkan ya informasi yang Anda dapatkan. Setelah itu Anda menduga, oh berdasarkan ini berarti begini. Baiklah. Kadang orang hanya berhenti di situ saja setelah mendapatkan jawaban. Oke, saya tidak peduli. Yang penting saya sudah tahu, oh begini. Dan akhirnya dugaan ini menjadi pengetahuan pasti. Pengetahuan diri tentang dunia. Anda mendasarkan pemikiran diri dan pengetahuan dunia berdasarkan dugaan dari informasi yang Anda dapatkan. Ya, bagaimana jika ada informasi yang tidak sesuai dengan yang Anda pikirkan? Langsung, loh, ini salah. Ini tidak sesuai yang saya sebelumnya. Tapi apakah Anda pernah mencoba untuk berpikir, oh, yang sebelumnya apakah sudah benar? Apakah Anda pernah oke, saya pernah memakan makanan. Ya, makan makanan tidak enak atau membuka dari laptop kosong ya. Lalu saya merasa ini ada orang yang membeli laptop yang sama tapi lebih baik dengan saya. Loh, kok bisa ya? Tidak mungkin ini laptop jenis ini bodong. Saya tidak mengetahui bahwa laptop ini bekas atau bahwasannya ada kerusakan laptop di dalamnya, saya tidak ketahui dan langsung menduga bahwa baiklah semua laptop ini berarti jelek, marginalisasi. Jadi kalau kita mengetahui sesuatu seperti laptop merek tertentu yang bodong, lalu kita mengatakan bahwa semua laptop yang mereknya sama itu bodong, ya kalau Anda salah, jangan salahkan orang lain ya. Anda sendiri tidak memverifikasi kenapa laptopnya bodong. Dan Anda menduga bahwa mereklah yang membuat laptopnya bodong. Padahal ya tidak. Padahal tidak mesti. Jadi ada bagusnya untuk curiga dan tidak pasti. Ragu. Bahwa keraguan itu menunjukkan ketidaktahuan. Bila Anda tidak ragu kepada suatu pengetahuan yang Anda tahu, berarti Anda merasa bahwa pengetahuan tersebut pasti benar. Tapi apakah hal itu tersebut benar? Apakah pengetahuan yang Anda rasa itu benar? Anda harus mengecek, Anda harus verifikasi, Anda harus memperbaiki praduga yang Anda sudah lakukan. Pengetahuan Anda harus dibenahi lah, pembenahan pengetahuan berdasarkan perubahan. Setelah ada sebuah perubahan, ternyata pengetahuan yang sebelumnya Anda ketahui berubah, ya Anda harus mengikuti pengetahuan tersebut, mengikuti perubahan bahwa yang Anda pikir itu salah, tidak sesuai. Ketidaksesuaian antara diri dan dunia lah yang seringkali menyebabkan masalah. Seperti kebiasaan membuka pintu ke dalam. Setelah Anda menemukan sebuah pintu yang harusnya didorong, Anda langsung ini apa ini? Ini adalah kemunduran. Bahwa masalah pintu mengarep ya salah lah, aneh teman ya. Anda menganggap sesuatu baru itu aneh seperti yang ini tidak sesuai, ini ya normal. Ya benar, definisi aneh ya tidak normal. Ketidaknormalan itu ya keanehan, dan hal baru seringkali ya aneh, tidak sesuai dengan hal yang normal. Dan normalitas itu bersumber dari pengalaman yang sudah bertahun-tahun, bahwa pengetahuan tentang hal tertentu itu tidak berubah-ubah. Ya sama aja, tidak ada perubahan.
Dan Anda merasa bahwa ya inilah normal, padahal kenyataannya tidak. Padahal kenyataannya pengetahuan Anda itu juga hal baru yang merupakan hal aneh bagi orang yang sebelumnya. Orang sebelum-belumnya itu juga melihat hal baru juga aneh. Dan melihat anak juga aneh. Dan seringkali keanehan juga disamakan dengan keberbedaan. Hanya karena sesuatu berbeda itu dianggap aneh. Berbeda dari normal. Oh, kenapa rumahnya segitiga? Oh, rumahnya kok segi 5? Kenapa warnanya satu doang? Kenapa nggak ada pintunya? Kita mulai mempertanyakan sesuatu yang baru. Bahwasanya mempertanyakan sesuatu yang baru itu seharusnya dibarengi dengan keingintahuan atas jawaban dari pertanyaan yang Anda tanyakan. Anda tanya, tapi setelah diberi jawaban, Anda tidak percaya. Oh, ini aneh. Terus saya tanya, mengapa? Tapi apakah Anda ingin tahu jawaban dari pertanyaan yang Anda katakan? Apakah Anda hanya sekedar bertanya saja? Sekedar mengutarakan kegelisahan diri atas keberbaruan ini. Anda gelisah, aduh, ini tidak sesuai dengan kebiasaan saya. Nah, saya tidak suka. Jadi, perasaan Anda tentang kehalbaruannya kegelisahan ini ya, saya merasa saya tidak enak. Itu hanya sebuah sinyal bahwa Anda itu harus belajar dan mengupgrade pengetahuan Anda tentang hal baru tersebut. Dan setelah Anda mengetahui, ya sudah terbiasa dengan hal baru, ya sudah, oke lah, ada rumah berbentuk segitiga, rumah terbalik, nggak ada pintunya, ya normal lah. Dan normalisasi sesuatu yang baru juga kadang ada hal buruknya ya. Karena kalau kita menormalisasikan sesuatu yang buruk, lalu kita disalahkan atas hal yang normal itu, langsung ada reaksi keras. Saat sesuatu yang baru itu terlalu jauh dari kenormalan, itu akan seperti jurang. Saya ada di sini dan ada jurang, terus ada hal tersebut. Jadi ada gap terlalu jauh. Itu terlalu jauh. Urung gutul lah intinya ya. Urung gutul. Dan hal baru tersebut itu meminta Anda untuk berjalan, untuk bisa sampai. Dan kadang ya Anda nggak mau ya, ngapain? Tidak penting. Tidak penting. Dan ya perlu lah untuk mengetahui perbedaan antara hal yang penting atau tidak penting. Ya hal yang memberikan efek terbesar pada hidup Anda itu penting. Seperti madang atau duit entong ya penting ya, kerja salah satu hal penting. Dan mengetahui mengapa perubahan terjadi juga penting, biar nggak ragu ya. Intinya menurut ragu baik artinya ya Anda self determination, Anda itu yakin dengan keyakinan seyakin-yakinnya, Anda berjalan dengan kepercayaan diri ya. Percaya diri boleh, tapi yang tidak boleh itu ya kuar-kuar nyong tayang. Anda nggak perlu lah ya. Anda tahu lah, tapi nggak tahu ya menjadi tahu lah. Ya itulah tadi, akar keraguan adalah ketidaktahuan. Jika Anda merasa saya salah, katakan di komen. Jangan diam saja, dilarang diam. Itulah, kalau kita hanya menerima, kita pasif dengan perubahan atau apalah, ini juga orang ngerti. Ya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, bagus. Wabil hitolik wal hidayah. Nyora apal?